Korban Perjodohan Part 9. Bapak, sejak kapan ada di situ? Tanya Bu Rati. Dia terkejut melihat Pak Dirman sudah berdiri di belakang mereka. Memang mereka tak bisa dikasih tahu, sungut Pak Dirman. Dia berlalu, tujuannya ke kamar Dewa. Derap langkah demi langkah tak terdengar oleh Airin. Pintu kamar Dewa didorong keras. Airin terlonjak. Posisinya yang sedang duduk di tempat tidur dengan Dewa yang tengkurap di atas tempat tidur. Astagfirullah. Hei, kalian lagi ngapain? Gertak Pak Dirman. Airin turun dari tempat tidur lalu mundur beberapa langkah ke belakang. Sedangkan Dewa bangkit dari tidurnya. Dia yang baru saja terlelap tak tahu ada apa. Kenapa? Masuk kamar sambil marah-marah, tanya Dewa, kepalanya tambah pusing. Kamu tanya kenapa? Berdua sama anak gadis orang di dalam kamar. Kamu tanya kenapa? Memang kamu tidak punya otak, maki Pak Dirman. Dewa yang mengetahui kemarahan bapaknya itu langsung tertunduk. Dia tak sampai kepikiran ke hal yang macam-macam. Maafkan saya, Pak, kepala Dewa sakit. Airin cuma membantu dengan cara memijitnya, bela Dewa. Kalau cuma untuk dipijit, kenapa tidak panggil Pak Mamat? Kenapa harus Airin? Tunjuk Pak Dirman kepada Airin. Airin yang ditunjuk membuang muka. Dia marah. Pak Dirman menunjuknya seolah dia tak pantas untuk Dewa. Dewa menunduk. Kamu tidak merasa bersalah. Istrimu lagi hamil, pulang ke rumah orang tuanya. Kamu malah berdua dengan perempuan lain. Di mana hatimu kau simpan? Bapak malu punya anak seperti kamu. Amarah Pak Dirman, dia luapkan. Dewa semakin menunduk tak tahu harus berkata apa. Sedari tadi dia memang seperti tak peduli Ros pulang ke rumahnya. Kamu keluar dari kamar Dewa, tunjuk Pak Dirman pada Airin. Selama Airin tinggal bersamanya, baru kali ini Pak Dirman bersikap kasar kepada gadis itu. Biasanya Pak Dirman selalu memanggilnya dengan sebutan nak atau anak gadis. Hal itu membuat Airin semakin sakit hati. Semua ini gara-gara Ros. Aku pasti akan membalas perlakuan Pak Dirman padamu, bisik Airin. Tunggu apa lagi? Sentak Pak Dirman. Pak, apa? Mau membela anak itu? Tanya Pak Dirman. Emosinya semakin memuncak. Kamu bukannya introspeksi diri, malah makin melawan. Kamu tidak ingat umur kamu? Bukan begitu, Pak, tapi kasihan anak orang dimarahi. Bela Dewa. Kasihan. Bapak sayang dia, makanya Bapak seperti ini, ucap Pak Dirman. Mendengar keributan dari kamar anaknya, Bu Rati dengan tergopoh-gopoh menaiki tangga. Dia bertemu dengan Airin yang berlari turun sambil menangis. Rin, kamu kenapa? Tanya Bu Rati. Dia menyentuh lengan Airin, tapi Airin menghentakkan tangannya hingga terlepas dari pegangan Bu Rati. Astagfirullah, ucap Bu Rati. Dia hampir saja jatuh akibat sentakan tangan Airin. Untung saja dia sempat berpegangan pada tembok. Kalau tidak, bisa dipastikan Bu Rati akan terjatuh dari tangga. Bukan urusan ibu, jawab Airin ketus. Sama sekali dia tak peduli keadaan Ibu Rati. Rin, jaga bicara kamu. Dia itu majikan kamu. Marni yang melihat kelakuan Airin menegur temannya itu. Itu juga bukan urusan kamu, jawab Airin. Tangannya menunjukkan dada Marni. Setelah itu dia berlalu masuk ke dalam kamar. Pintu kamar dia banting sampai tertutup. Ya Allah, kenapa sih itu anak? Tanya Marni. Bu Rati hanya menggeleng. Dia melanjutkan langkahnya menuju ke lantai 2 tempat anak dan suaminya sedang berada. Sini saya bantu. Bu Marni menawarkan diri, takut majikannya jatuh. Bu Rati mengangguk lalu memegang tangan Marni. Mereka melangkah bersama menaiki tangga. Sampai di pintu kamar Dewa, Marni berhenti. Dia tak berani masuk. Bu Rati yang menyadari ketakutan Marni segera melepaskan pegangannya. Kamu kembali masuk aja ya, suruh Bu Rati. Iya Bu, jawab Marni dengan ragu. Tenang, nanti saya ceritakan ada apa, ucap Bu Rati. Dia tahu pelayannya yang satu ini masih kepo. Marni tersenyum sambil menggaruk kepalanya. Dia lalu berbalik dan turun kembali ke dapur. Bu Rati melanjutkan langkahnya masuk ke dalam kamar.
"Pak, ini ada apa?" tanya Bu Rati pada suaminya. "Ini Bu, anakmu berduaan sama Airin sambil buka baju," jawab Pak Dirman. Bu Rati menutup mulut tanda kaget, matanya menatap Dewa tak percaya. "Tidak seperti itu, Bu. Tadi Dewa buka baju karena Airin menawarkan untuk memijat Dewa," jelasnya. "Apanya kamu yang sakit?" tanya Bu Rati. "Kepala, Bu," jawab Dewa spontan. "Yang sakit kepala, terus yang mau dipijit badan?" tanya Bu Rati. Bola matanya hampir saja keluar mendengar perkataan anaknya. Dewa yang menyadari kesalahannya hanya garuk-garuk kepala. "Kenapa? Kepalamu banyak kutunya?" tanya Pak Dirman kesal. Dia lantas duduk di tepi tempat tidur anaknya. "Pokoknya ini tidak bisa dibiarkan. Sepertinya Rin tidak bisa dikasih hati," tutur Pak Dirman. Bu Rati mengangguk tanda setuju. Dewa terdiam, tapi dalam hati membenarkan kata-kata orang tuanya. "Tapi kita tidak mungkin mengusir Airin, Pak. Kita sudah janji sama orang tuanya," Bu Rati mengingatkan janji mereka kepada almarhum orang tua Airin. "Bagaimana kalau Airin dikuliahkan di luar kota, Pak? Kemarin dia bilang mau kuliah," usul Dewa. Alis Pak Dirman bertautan, dia mencerna usul anaknya itu. "Iya, dia akan kita kuliahkan supaya dia bisa bergaul, tapi tidak di luar kota. Siapa yang bisa menjamin kalau dia tidak akan berbuat macam-macam? Di sini saja dia masih seperti itu, apalagi kalau sudah tak tinggal di sini," ucap Pak Dirman. Bu Rati dan Dewa kembali mengangguk bersamaan. "Jadi kita harus bagaimana?" tanya Bu Rati. "Iya, kita harus mencari jalan keluar secepatnya, supaya Ros bisa cepat kembali ke rumah ini. Bapak tidak mau jauh-jauh dari calon cucu." Pak Dirman kembali bergumam. "Biarkan dia di sana saja dulu, Pak," pinta Dewa. Sebenarnya dia masih kesal dengan tingkah Ros tadi pagi. Dia merasa apa yang istrinya itu lakukan sudah keterlaluan. Walaupun dia marah, tak sepantasnya dia marah-marah di depan orang tuanya. Bu Rati duduk di samping anaknya. Dia ingin menjelaskan soal emosi ibu hamil tidak sama dengan orang yang tidak normal. "Memang kamu tidak mau lihat perkembangan anak kamu?" tanya Bu Rati. Dewa berbalik menatap ibunya. Ada ragu di tatapan matanya. "Mau, cuma Ros harus diberi pelajaran supaya dia tak seenaknya sama orang," ucap Dewa. "Kamu memang bodoh," ucap Pak Dirman menggeleng. Dia tak habis pikir apa yang ada dalam otak anaknya itu. "Apa kamu tidak mengerti kalau Ros cemburu?" jelas Pak Dirman. "Cemburu? Memangnya saya ngapain, Pak? Sampai harus dicemburuin?" tanya Dewa tak mengerti. Pak Dirman dan Bu Rati menggeleng. Mereka tak percaya kalau anaknya sebodoh itu. "Sudahlah, terserah kamu. Pokoknya besok kamu sudah harus jemput Ros dari rumah orang tuanya," Pak Dirman berkata sambil menunjuk anaknya. "Tidak, biarkan dia di sana, Pak. Nanti kalau dia mau pasti pulang ke sini," tolak Dewa. Egonya masih bermain, dia merasa dirinya benar. "Saya suami, tak akan saya biarkan dia menginjak-injak harga diri saya," ucap Dewa. Dia membusungkan dada memamerkan kepada kedua orang tuanya kalau dia tidak ingin diremehkan. Pak Dirman semakin emosi. Dia tak tahu harus bagaimana menjelaskan kepada anaknya itu. "Terserah kamu saja," jawab Pak Dirman lalu berlalu keluar dari kamar Dewa. Bu Rati mengikuti suaminya. Tinggallah Dewa yang masih tak mengerti kemarahan orang tuanya. Pak Dirman berjalan menuju kamar Airin. Belum sempat membuka pintu, terdengar percakapan. "Kenapa hidupku semenyedihkan ini? Niat baik malah dianggap lain," ucap Airin dari dalam kamar. "Sudahlah, jangan pikir yang lain. Fokus saja sama masa depan kamu," jawab orang yang ternyata ditelepon Airin. "Ini lagi fokus ngejar masa depan," ucap Airin lagi. Bu Rati memegang tangan Pak Dirman, lalu menariknya menjauh dari kamar Airin. Dia membawa suaminya yang sedang emosi ke dalam kamar. "Sudah, Pak, kasihan Airin. Dari tadi kita sudah marah-marah sama dia. Mungkin saja memang niatnya baik," jelas Bu Rati. "Tapi caranya yang salah, Bu. Bapak berniat mengirim dia ke rumah Bang Alam supaya dia tinggal di sana," Pak Dirman menyampaikan usulnya. "Jangan, Pak. Airin itu tanggung jawab kita. Tak bagus jika harus kita serahkan kepada orang lain." Bu Rati menolak usul suaminya.
Dia masih ingat bagaimana Ibu Airin meminta dirinya berjanji untuk menjaga anak sematawayangnya, menganggap seperti anaknya sendiri. Pak Dirman mendengus, bukan dia tidak ingat janjinya. Dia cuma takut rumah tangga anaknya hancur karena Airin. Nanti aku pikirkan lagi. Tolong ajari dia bagaimana bersikap dengan suami orang. Aku tidak mau anak dan menantuku bercerai karena ulah orang yang kita tolong. Pak Dirman berlalu. Dia butuh menyendiri untuk menenangkan hatinya. Bu Rati beranjak, tujuannya untuk menasihati Airin. Dia tak mau apa yang ditakutkan suaminya bisa terjadi. Rin, ibu mau bicara. Panggil Bu Rati ketika melihat Airin baru keluar dari kamarnya. Airin melangkah lalu duduk di samping Bu Rati. Walaupun Airin pembantu, tapi dia tidak pernah dibedakan oleh Bu Rati dan Pak Dirman. Mungkin hal ini yang bisa membuat dia bisa berlaku seenaknya. Rin, lain kali jangan ulangi kesalahan yang sama. Saya tidak mau melihat kamu berduaan lagi dengan Dewa, tegur Bu Rati. Airin membuang pandangannya. Dia tak habis pikir kenapa Bu Rati dan Pak Dirman selalu melarangnya mendekati Dewa. Airin mengangguk lalu pamit untuk kembali ke dapur. Bu Rati tak melarang, dia hanya diam tak menjawab ketika Airin meminta izin. Dari mana sih? Dari tadi dicariin, ucap Elis ketika melihat Airin masuk ke dapur. Bukan urusan kamu, ucap Airin. Judes banget, memang bukan urusan saya, tapi kalau dicariin sama Mas Dewa, aku tidak tahu mau jawab apa, omel Elis lagi. Mendengar nama Dewa, Airin menghentikan tangannya mengupas bawang. Kapan Mas Dewa cari aku? Tanya antusias. Elis tersenyum mengejek. Kalau sudah nama Mas Dewa, langsung bersinar tuh muka. Efeknya pada Airin. Airin mencebik, sadar dikerjain oleh temannya itu. Rin, apa sih yang kamu suka dari Mas Dewa? Tanya Marni. Dari tadi diam-diam saja mendengar kedua temannya, tapi lama-lama sifat ingin tahunya muncul juga. Apa ya? Jawab Airin. Matanya melihat ke atap, mengingat apa yang membuatnya jatuh cinta sama anak majikannya itu. Dia baik, suka menolong, juga ganteng. Airin menyebutkan semua kelebihan Dewa sambil senyum-senyum. Marni dan Eli saling menatap lalu tersenyum melihat tingkah Airin yang memang sedang jatuh cinta. Kok bilang sukanya baru sekarang? Tanya Marni lagi. Sukanya sudah lama, tapi karena dulu saya pikir Mas Dewa nggak bakalan nikah, jadi nggak berani bilang, ucap Airin. Air mukanya berubah sendu. Kalau misal Mas Dewa juga suka sama kamu, terus mau jadiin kamu istri kedua, kamu mau? Elis bertanya tiba-tiba. Tidak, saya ingin jadi yang pertama, jawab Airin. Jadi Mbak Ros mau dikemanain? Dibuang, seru Marni. Sebentar lagi mereka bercerai kok, ujar Airin dengan pedenya. Marni dan Elis menggeleng, tak ada gunanya menasihati Airin. Sepertinya dia sedang dimabuk asmara. Mereka lalu mengalihkan pembicaraan dengan sibuk mempersiapkan bahan masakan. Lis, serius, Mas Dewa nyariin aku tadi, kembali Airin bertanya. Masih penasaran dengan apa yang disampaikan oleh temannya itu. Iya, ucap Elis singkat. Dia tak memandang Airin. Aku cari Mas Dewa dulu, sempat dia lagi butuh bantuan. Airin meninggalkan pekerjaannya begitu saja. Lis, kok ngomong gitu? Bukannya Mas Dewa nggak nyariin? Marni menegur Elis. Biarin, jengkel aku. Tiap detik menit semua serba Mas Dewa. Nggak nyadar tuh Airin. Ketus Elis. Marni menggeleng melihat kedua temannya. Airin berlari menaiki tangga, maksudnya menuju kamar Dewa. Tapi nihil, lelaki itu tak ada di kamar. Airin kembali turun, dia mencari di ruang tamu. Tak dia temukan, hanya ada Bu Rati dan Pak Dirman yang sedang santai menikmati teh hangat. Kembali dicarinya Dewa di halaman belakang. Kali ini dia melihat Dewa sedang berenang. Setengah berlari dia mendekati lelaki itu. Mas lagi ngapain? Tanya Airin. Walaupun jelas dia lihat kalau Dewa lagi berenang. Lagi makan. Canda Dewa. Dia tersenyum kepada gadis manis itu. Entah mengapa dia baru sadar kalau pembantunya itu cantik sekali. Is, Mas Dewa bercanda, ucap Airin dengan nada yang dibuat-buat. Hehehe, tawa Dewa pecah. Mas, enak nggak bisa berenang? Airin bertanya sekarang dia sedang duduk di pinggir kolam. Tangannya bermain-main dengan air kolam yang jernih. Enak, kamu mau berenang? Tanya Dewa. Sejenak Airin terpaku diberi pertanyaan seperti itu, lalu mengangguk dengan malu-malu.
Melihat Airin mengangguk, Dewa mendekati Airin dengan mengeluarkan tangan. "Sini," panggilnya. "Tapi saya nggak bisa berenang, Mas," ragu Airin mengulurkan tangannya. "Nanti saya ajarin," ucap Dewa. Ditariknya tangan Airin. Mereka berdua telah berada di dalam kolam renang. Air kolam tak dalam, hanya sebatas dada orang dewasa. Dewa mengajari Airin berenang, mulai dari pemanasan sampai prakteknya. Berkali-kali Airin meminum air karena tak bisa berenang. Dewa selalu sigap menjaga Airin ketika Airin tak bisa menyeimbangkan diri. Sesekali Airin berteriak. Jika Dewa mengerjainya, teriakan Airin sayup-sayup didengar oleh Pak Dirman. Dia penasaran dan melangkah ke asal suara. "Benar-benar kalian," teriaknya.